Cikalale pongpong merbuat sinang kabari. Desa Longkotan, tepatnya di Dusun Sopokomul, merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Selingo Punggapungga, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Desa ini memiliki ciri-ciri geografis dan lingkungan yang memicu terjadinya bencana karena topografi yang terjal, letaknya di daerah perbukitan, serta ketidakstabilan tanah yang rentan terhadap longsor. Selain itu, desa ini juga mengalami cuaca ekstrem seperti musim penghujan dan mengakibatkan terjadinya banjir. Pada tahun 2018 lalu, peristiwa banjir menimpa desa ini dan mengakibatkan sejumlah kerugian, mulai dari pertanian, kerusakan rumah warga, serta menimbulkan korban jiwa. Satu berdiri, sebelahnya itulah yang terbawa arus. Itu jadi kemarin 3 mereka yang terbawa arus, tapi yang 2 selamat. Kebetulan yang 2 ini berpegangan dengan rumput-rumput di sekitar sungai katanya. Baru yang satu lagi ditemukan di mana lihat ya? Di Aceh. Di Aceh. Iya, kalau hancurnya, yang hancur di sini lahan pertanian masyarakat, kemudian aliran sungai. Sampai sekarang aliran sungai itu nggak terpakai, belum pernah terjadi normalisasi. Jadi nggak pada jalannya lagi. Jadi laluilah lahan masyarakat. Dan sekarang dulu itu kan sawah, karena sekarang sudah tertimbun batu-batu pasir yang akibat banjir itu, jadi nggak bisa digunakan, tapi sudah mulai dikelola oleh masyarakat menanam jagung sebagian jadi kosong. Jadi itu dia kejadian banjir. Hujannya di arah gunung sana, sehingga memicu pergerakan air itu. Bahkan kami posisinya di bawah. Karena itu, kalau deras hujan biasanya stabilnya, tapi memang beberapa berhari-hari sudah waktu itu hujan. Kalau sering banjir enggak, dari tahun 2018 sampai sekarang enggak. Bukan banjir bandang, jadi pas hujan. Jadi air naik kan, hujan di gunung, air naik. Ibu itu pulang dari ladang, mau nyebrang sungai. Jadi dia terseret arus sungai, nggak bisa diselamatkan. Jumpanya ada di situ di pagar kalau arah dan tujuh sebelum jembatan itu. Di situ kebetulan longsor dia bambu, jadi sangkut di situ dia.
aja. Karena itu kan area persawahan itu terbuka ya kan. Nah, nggak ada pemukiman di situ. Jadi airnya di situ mentoknya. Nah, kalau ini kan udah dataran tinggi ke sini, udah pemukiman, jadi nggak ngalir kemari airnya. Ke sungai lah. Sungai lah. Nah, jadi dia kayak gini, kayak gini. Ya, kayak gini dia. Nah, gitu. Jadi dia di bawah, di sinilah dia mengendap kan? Bawah arus sungai. Jadi kalau dusun tujuh kan inilah gunungnya, baru inilah perkampungan. Iya. Persawahan lah ini semua, di persawahan itulah air itu meluap. Jadi hanya sekitar area persawahan itulah yang Seandainya tutup jembatannya yang udah lewat itu kan, seandainya tertutup itu, dusun Sopokomil itu udah hancur. ya tenggelam itu. Ya, udah tenggelam. Mana lah mengalir ke jembatan Itu ini? rawan bencana. Kalau di arah sini ada sama yang makanya nggak ada rendahnya di sini kan, nggak ada, hanya daerah sekitar sini. Dia kayak apa ya? Kuali gini kan? Bentuk apa yang kuali? Mangkuk. Oh iya. Yang wajan nggak sih apa itu kuali nggak sih? Mangkok, iya mangkok. Jadi kalau kalian nanti lihat dari atas ke sini, itu memang kayak gini. Saya pun udah lihat nanti dari sini. Sana rasa airnya. Katakan ya, tahunnya aja ya. Boleh. Kita pun tahu dari cerita orang tuanya. Iya benar. Tahun 1920-an baru ada di sini orang. Tahun 1920-an baru ada pertama kali orang ke sini berladang. Dulunya bukan kampung di sini, berladangnya dari luar dari kampung ini maksudnya. oh, Dari orang Parong di sana. pendatang ke sini. Ya, memperluas lahan pertaniannya rencana. Dan di sini yang punya hak wilayah marga Cibro. Jadi setiap orang yang datang ke sini atas izin marga Cibro dulunya. Jadi dulunya orang di sini ada satu di sana, ada satu di sana. Acak lah, acak lah tempatnya nggak ngumpul, nggak barisan, nggak ini. Nah, tahun itulah selama 20 tahun kisaran dari tahun 1950 1970 seperti itu masih nggak ada kampung di sini. Jadi menempati ladangnya masing-masing. 945 ke 50 lah. Mulailah orang di sini ada yang menetap seperti itu. Nah, menetap. Jadi terbentuklah kampung Sopokomil. Jadi mau tahu sejarah Sopokomil kami, kenapa dibilang Sopokomil? Iya. Sopo itu sapo, rumah, pondok, Oh, Sopo. saung. Oke. Ya toh saung. Nah, kenapa dibikin komil? Komil itu salah satu tumbuhan semak belukar. Itulah yang dibuat untuk atapnya, kayak ilalang, kayak rumbia. Nah, jadi komil itulah yang dijalin, dibikin. Itulah dibuat sopo komil. Nah, artinya saung yang beratapkan komil. Komil itu semak belukar. Oke. Jadi pada dulunya sebenarnya bukan ini dipengaruhi bahasa sebenarnya. Sapo komil sebenarnya. Pakai A. Karena itu bahasa bapaknya kan. Sapo. Sapo. Terus karena memang apa namanya ya? Adaptasinya di sini memang banyak juga pendatang dari
saudara-saudara Toba. Jadi berubah sendiri namanya dari Sapo Komik ke Sopo Komik. Sebenarnya maknanya sama, hanya penyebutan aja. Tadi pun adik-adik udah bilang ada dapat narasi kalau tahun 1990-an itu udah pernah di sini ada bencana, bencana longsor aja yang kita tahu. Jadi kembali kita ke sejarah, dari cerita orang tua memang sekali 5 tahun di sini ada dikatakan kenyang gunung. Busuk deleng nih, nah istilahnya kenapa dibilang tadi busuk deleng atau kenyang gunung? Karena saat musim penghujan itu, ya namanya juga musim penghujan, mungkin resapan tanahnya nggak kuat. Nah, resapan tanahnya nggak kuat, sehingga ketika curah hujan itu besar dan resapan tanah itu tidak kuat atau kalahlah resapan tanahnya, itu makanya kenyang. Gunungnya itu kenyang, jadi namanya udah kekenyangan, kita aja kan muntah. Nah, itu maka terjadi longsor, bencana seperti ini. Dan kaitannya kenapa 2018 lihat ada banjir bandang itu, memang seperti yang saya katakan di awal tadi, resapan tanah itu nggak kuat menampung jumlah debit air dari hujannya. Memang luar biasa hujannya. Jadi yang kita tahu riwayatnya itu Di tahun cerita yang tahun 1990 juga seperti itu, yang adik-adik udah dapat informasi itu kan. Nah, yang kita hadapi sekarang ini 2018 ya seperti itu juga sama toh. Iya, tapi yang 2018 ada memang merenggut nyawa. Oh, yang di tahun 90-an nggak tahu atau nggak ada? Nggak ada. Dan longsornya pun pokoknya nggak ada bencana yang tidak mengakibatkan korban. Hanya merusak di tahun 90 itu hanya merusakkan pertanian aja. Lahan pertanian. Lalu di tahun kita berangkat ke tahun 2018 ya Tulang, yang banjir bandang. Di 2018 itu banjir bandang atau ikut tanah longsor? Ikut lah. Ikut tanah longsor. tanah longsor, Tanah longsor dan banjir bandang. Dampaknya Tulang merusak lahan pertanian. dan yang lain Ada merenggut nyawa. berapa kalau itu tuh? Kalau desa kita ini cuma 1 orang. Desa sebelah memang ada 6. Di sini dusun sini berapa? 1 meninggal, Dusun 2 6. korban hanyut. Oh, 2 Oh, di korban dusun hanyut. 6 1 meninggal. Iya, Lalu 2 2 korban hanyut. hanyut. korban hanyut. Oke, di dusun Enggak dusun, desa Desa sebelah. lain. oh desa lain, Balas. desa Bongkar. lain. Itu enggak cakupan kita lagi. Iya. Oke. Di kalau tentang ini tuh yang kayak rumah, harta benda banyak nggak yang kerugiannya tuh? Enggak parah. Enggak. Ada pun 1 kemarin rusak Rumah. rumah karena dekat sungai. Oh, berarti hanya 1 rumah itu tuh? Itu sangat. Iya. Iya. Malah paling terdampak waktu banjir bandang ya rumah sama mobilnya. Oh, rumah dan mobil. Dari desa itu kan paling pimpinan terbawah. Jadi hari itu waktu setelah banjir bandang kejadian tahun 2018 itu Gubernur Sumatera Utara pun turun. Oh, kesini. Ya, turun ke TKP langsung. Jadi beberapa poin hari itu yang dijanjikan, pertama sekali normalisasi sungai, baru itu terus status rumah yang akibat hanyut itu sama orangnya kan gitu kan, itu kan dibangun kembali. Itu juga kita sudah surati melalui kepala desa, pemerintah desa Longkotan, kita susul terus. Nyatanya sampai sekarang memang belum ada respon yang positif Dari pihak pemerintah kabupaten. dari Gubernur. gubernur. Langsung Pak Gubernur hari itu, melalui Bupati juga turun. Jadi kita udah surati juga beberapa kali Apa yang masih mereng Pertama lain? sekali, Tidak boleh makan orang. masalah normalisasi sungai, pengembalian bagaimana biar pendapatan masyarakat ataupun penghasilan masyarakat dari dulunya petani padi sekarang udah ke darat, itu sampai sekarang tidak terrealisasi.
Kalau sawah dia kan pertama sekali airnya harus normal, harus bagus. Jadi ini airnya pun udah enggak dari satu jalur lagi yang kita mintakan hari itu kepada pemerintah kabupaten ataupun provinsi melalui kepala desa itu dinormalisasi dulu sungainya biar bisa kembali kita fungsikan sawah kita itu, karena apapun ceritanya irigasi dulu. Nah jadi sampai sekarang irigasinya nggak ada respon positifnya kan gitu. Ini apa ini? Nantula? Nilam. Apa nilam? Nilam, aku pun gak tahu sih bilangnya. Nilam namanya. Sayur gitu. Mahal itu. Oh, gas. Gas. Oh, ini kencong. Oh ya kencong. Apa? Kencong. Ini baru dibersihkan, ini baru 1 tahun ini ditanam. Yang jernih ya, Bang. Berarti ini terbang kali ini. Ini pun masih baru juga nih, Bang. Ini sawah, ini sudah sampai ke sana sawah, dikelilingi sawah ini. Kampung inilah kampung. Ini sawah sampai ke sana. Baru itu gunung, baru di seberang di baliknya gunung itulah apa? Tapi ada lagi ada lagi sawah itu. Di gunung-gunung ini ada sawah dia. Oh, sawit. Dari ini kan dikerjakan orang itu mandiri sendirian tanpa bantu pemerintah. Kami dulu dijanjikan pemerintah ini hanya dibantu padahal sampai sekarang iya itu tadi juga yang katakan tentang tadi ini udah bentuknya itu kayak gini ada batasnya karena dulu ini kan ada jalan itulah petunjuk. Tapi di sana yang paling apa nih? Masuk kita ke situ, itulah bekas banjir bandangnya. Kayu-kayunya masih banyak di dalam. Ini yang semen ini memang sebelum banjir sudah pikiran kalau ya. Di sini kan saya berdiri dulu. Tapi sebenarnya jalan ini sampai sini. Ininya kayu yang sisa itu Nantulang? Oh ini Ini tuh Bang Nantulang? enggak yang dibawa dari Dibawa dari apa? berbanding itu. Iya. Iya. Berarti ini yang hanya ini Nantulang atau yang udah dibersihkan oleh warga? Iya, ini aja yang dibersihkan warga. Tapi kalau sampai sebelah ke atas sana nggak lagi dibersihkan karena tumpukan batu di situ. Awalnya kian dari mana, Bu? Orang dari sana ya. Oh, Udah luksung dari dari sana sebagian.
Bawalah kayu-kayu besar sama batu besar. Inilah. Tapi bukan cuman ini. Iya. Sebelah sana juga kayak gini keadaannya, sebelah ke sana di balik ini. Di balik perkampungan ini. Belakangnya sana lagi. Siap. Jadi dibuatlah jadi darat. Bencana banjir bandang pada tahun 2018 lalu telah menyebabkan banyak kerugian material dan kerugian jiwa yang signifikan bagi masyarakat desa. Hingga saat ini, masyarakat belum mampu secara tuntas untuk menghilangkan risiko bencana akibat fenomena alam tersebut. Tetapi kemampuan kita untuk mengenali, memahami, dan menyikapi bahaya fenomena yang berisiko itulah yang membuat besar risiko bencana yang terjadi pada diri masyarakat berbeda. Semakin masyarakat dapat mengenali dan memahami fenomena bahaya itu dengan baik, maka mereka dapat semacam menyikapinya dengan lebih baik. Sikap dan tangkap yang didasarkan atas pengenalan dan pemahaman yang baik akan dapat memperkecil risiko bencana. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapinya, maka dibentuklah komunitas siap siaga bencana di Desa Longkotan Dusun 6 Sopokomil yang dominan beranggotakan generasi muda. Pembentukan komunitas para generasi muda di Dusun Sopokomil bertujuan untuk melindungi dan mendukung masyarakat di masa yang akan datang. Melalui upaya kolaboratif dan keterlibatan generasi muda, komunitas ini berupaya untuk menciptakan desa yang lebih tahan bencana, dengan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh anggota komunitas. Diharapkan bahwa di Dusun Sopokomil, Desa Longkotan Kecamatan Selima Punggapunggat, Kabupaten Dairi, bisa menjadi contoh yang menginspirasi bagi masyarakat di wilayah sekitarnya.